Di awal cerita, diperlihatkan beberapa orang pengembara yang sedang berhenti di sebuah gua di tengah-tengah gurun. Ia melihat sekelompok orang sedang melakukan ritual pemujaan, yang sepertinya itu pemujaan dilakukan untuk persembahan syaiton. Di dalam doa, mereka berkata, "Wahai penguasa goib dari dunia kegelapan, taklukkan musuhmu, dan telan jiwa mereka dalam kegelapan. Aku menyeru dia yang tidak bersujud kepada Adam. Aku sebagai abdimu, memanggilmu, aku memanggilmu." Lalu dengan tandanya, syaiton itu datang. Lantas saat melihat keberadaan pengembara itu di sana sebagai orang asing, syaiton itu pergi meninggalkan para penyembahnya. Allah berfirman, "Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menciptakan kegelapan dan cahaya. Penciptaannya tidak dalam rangka bermain-main atau kesia-siaan. Ingatlah ketika kami menyuruh para malaikat agar semuanya tunduk kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis, makhluk dari bangsa jin. Ia membangkang perintah Tuhan. Ia bersumpah akan menyesatkan anak keturunan Adam. Kecuali hamba yang membersihkan hatinya. Ia akan menyerang dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Sampai generasi keturunan Adam hancur lebur. Kepada setiap umat, kami selalu mengutus para rasul yang akan berkata, sembahlah Tuhan kalian, dan jauhilah bisikan dan tipu daya syaiton. Sebagian manusia ada yang mengikuti petunjuk Allah, sebagian lainnya tenggelam dalam kesesatan." Allah mengangkat salah satu hamba solehnya, yaitu Sulaiman putra Daud, sebagai nabi untuk membimbing Bani Israel menuju kebenaran dan keadilan. Tampak Nabi Sulaiman sedang duduk di perbukitan rumput hijau bersama para anak-anak, dan bercerita kenangan ia ketika masih kecil bersama ayahnya, Nabi Daud. Dahulu, ia duduk di atas batu dan membacakan untuknya ayat-ayat Zabur dengan suara merdunya. Gunung dan burung-burung bernyanyi turut bernyanyi bersamanya. Salah satu anak tersebut bertanya, "Apakah burung-burung berbicara dengan Anda?" Kemudian Nabi Sulaiman memanggil burung yang sedang melintas itu. Lalu datang menghampiri mereka, sebagai bukti bahwa ia bisa berbicara dengan burung itu. Lalu Nabi Sulaiman berjalan menghampiri rakyatnya yang sudah menunggu Nabi Sulaiman, untuk memanjatkan doa kepada Allah agar diberi keberkahan saat mereka memanen ladang gandumnya yang melimpah itu. Tampak Nabi Sulaiman ikut memanen beserta rakyatnya itu penuh dengan sukacita. Lalu istrinya datang menghampirinya di ladang, untuk memberikan minuman kepada Nabi Sulaiman yang telah lelah seharian memetik gandum. Saat mereka sedang berbincang-bincang dan memanjatkan syukur, akan kelimpahan berkah yang diberikan Allah pada tahun ini. Tiba-tiba Nabi Sulaiman melihat sinar matahari yang menerangi di balik perbukitan, dan mengajak rekannya untuk melihat pertanda apa itu. Saat Nabi Sulaiman sudah sampai di lokasi sinar itu, ia melihat sesuatu pertanda dari Allah, bahwa sesuatu peristiwa kurang baik akan terjadi yang melanda rakyatnya. Saat Nabi Sulaiman kembali ke istana, ia beserta orang terdekatnya menduga-duga peristiwa apa yang akan menimpa negerinya. Hal itu pun terus mengusik di dalam pikiran Nabi Sulaiman sepanjang hari, siang dan malam. Suatu malam ketika hujan turun, Nabi Sulaiman memanjatkan doa kepada Allah dan berkata, "Di hadapan kerajaanmu di akhir dunia, kerajaanku tak ubah seperti jasad tanpa jiwa. Tuhanku, sungguh kerajaanku tak bisa dibandingkan dengan kerajaanmu." Lalu Allah berfirman, "Wahai Sulaiman, kami telah berulang kali memberimu karunia. Ingatlah saat kami menambahkan ilmu ayahmu, Daud dan ilmumu, serta memuliakan kalian di atas hamba-hamba yang lain. Juga saat kami memberimu kitab, kekuasaan, dan kenabian, menurunkan wahyu kepadamu, dan mengangkatmu sebagai utusan kami. Ketahuilah, bahwa masih banyak dari umatmu yang belum mendapat hidayah, dan menjadi pengikut syaiton."
Lalu Nabi Sulaiman berkata, "Tuhanku, karuniakan kepadaku kerajaan, yang tak pernah kau berikan kepada selainku hingga akhir dunia. Sesungguhnya Engkau Maha Pemurah." Setelah itu, Nabi Sulaiman memerintahkan kepada para perwiranya, untuk mengumpulkan seluruh kepala suku dan pemuka agama untuk segera datang ke Yerusalem. Kita akan menghadapi sebuah peristiwa maha besar dan maha sulit. Keesokan harinya, saat seluruh kepala suku dan pemuka agama telah berkumpul di istana Sulaiman, ia mengungkapkan, jika Allah telah menunjukkan kelemahan kerajaannya Nabi Sulaiman. Lalu ia memohon agar meninggikan kerajaannya. Dan Allah telah mengabulkannya, dengan cara mewujudkan surga seperti surga akhir dunia, yang dipenuhi dengan nikmat dan keagungan insani. Namun, untuk mewujudkannya, kita harus melewati banyak rintangan yang menakutkan. Yaitu rintangan dari para jin dan syaitan. Dan menjelaskan, saat Nabi Adam turun ke bumi, semua dunia terpisah satu sama lain. Tak lama lagi, sebagian dari dunia-dunia akan bergabung kembali. Jin dan syaitan yang berada di dunia, mereka masing-masing telah menjadi adik bengis, dan kian mendekati dunia manusia. Lebih dekat dari sebelumnya. Pada akhirnya, mereka akan memasuki dunia kita. Namun pemuka agama dan kepala suku menentang penjelasan Nabi Sulaiman itu. Mereka tak percaya akan apa yang dikatakannya. Lalu mereka pun pergi meninggalkan istana dan tak mau percaya akan peristiwa yang telah disampaikan Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman tetap akan menjalankan strateginya itu, yang hanya dibantu oleh para perwiranya di istana, tanpa mengharapkan dukungan pemuka agama dan kepala suku. Nabi Sulaiman pun tak tampak sudah menguasai pergerakan yang akan dilakukan para jin dan syaitan, dan ia menjelaskan strategi secara detail untuk mengatasinya, dan menyuruh setiap perwira berpencar ke penjuru daerah untuk menangani peristiwa itu. Setelah itu, tampak seluruh perwira beserta para prajuritnya berpencar ke masing-masing wilayah yang telah ditentukan, untuk menyampaikan pesan kepada rakyat bahwa mereka sedang berada di ambang ujian maha dahsyat. Karena akan melawan secara langsung jin dan syaitan lebih kuat dari yang pernah dihadapi manusia sebelum ini. Hanya takwa dan ketaatan kepada utusan Tuhan, yaitu Nabi Sulaiman, yang satu-satunya menjadi senjata mereka.